Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Raihan Muhammad Iqbal, mahasiswa jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung di PKS Podcast Kos Santuy. Nah, kali ini kita bersama teman kita nih. Siapa namanya, Bang? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hariswanda. Saya juga kebetulan adalah mahasiswa hukum di Universitas Bangka Belitung. Nah, jadi kedatangan Muhammad Hariswanda di sini itu kita ingin bahas tentang sistem peradilan pidana nih. Yang lebih tepatnya itu tentang apa? Tentang 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Nah, benar teman-teman. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membiarkan bintang tamu kita menjelaskan terlebih dahulu. Nanti akan saya sambung. Seperti apa kelanjutannya? Tungguin kita terus di sini aja. Di dalam bukunya Romli Atma Sasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, ia menyajikan 3 bentuk pendekatan di dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini boleh dikatakan pada umumnya berkembang secara operasional dan terlembaga di dalam subsistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Pertama, pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi total enforcement. Sebagaimana Joseph Goldstein mengenalkan 3 ragam penegakan hukum pidana, yaitu total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Pola penegakan hukum pidana secara normatif bertumbuh pada penerapan hukum pidana substantif. Hal ini diyakini penegakan hukum pidana berada pada jalur totalitas. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Pendekatan normatif akan beradaptasi pada taat asas dan patuh terhadap standar prosedur hukum. Maka pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana lebih dekat hubungannya pada tahap aplikasi. Tahap ini diperlukan peran aparat penegak hukum dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan dalam melakukan penerapan hukum pidana. Nah, tadi itu merupakan sedikit pemaparan dari Muhammad Hariswanda. Tadi dia memaparkan 3 pendapat para ahli, yaitu pendapat Romli Atma Sasmita, pendapat Joseph Goldstein, dan pendapat Muladi. Dalam pemaparannya dia juga melakukan salah satu pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang ditandai dengan prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi total enforcement. Nah, jadi ternyata masih ada 2 pendekatan lagi loh. Nah, itu akan saya jelaskan ya. Tunggu di sini aja. Kedua, pendekatan administratif sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Titik tekan pendekatan administratif sistem peradilan pidana melihat institusi penegak hukum bekerja sebagai suatu organisasi manajemen yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sistem yang digunakan ialah sistem administratif. Ketiga, pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Meskipun sistem peradilan pidana memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif, secara keseluruhan sistem peradilan pidana tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penegak hukum memperhatikan actual enforcement, di mana pola pergerakan hukum pidana mempertimbangkan sesuatu yang realistik, sehingga diharapkan penegakan hukum lebih aktual yang dilakukan subsistem peradilan pidana itu sendiri. Dikarenakan sejatinya dalam hal-hal tertentu bergeraknya sebuah sistem cenderung memiliki kemampuan secara terbatas dalam mencapai tujuan. 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana itu seperti apa? Tungguin video dari kita terus, jangan kemana-mana, tetap di PKS
podcast Kosan Santuy. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1 and open.